Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afi Gunawan dari kelompok 4. Jadi sih saya akan melakukan hasil review saya, menjelaskan hasil review saya dari video kelompok 1, yang dimana mereka menggunakan metode prediktif. Jadi sini saya berpasangan dengan Muhammad Azman Al-Fakih. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi mereka ini menggunakan metode prediktif yang dimana metode ini memberikan struktur yang kuat dan dokumentasi yang lengkap. Tetapi untuk metode ini masih terdapat kelemahan yang terlihat dalam kasus Windows 8 yang mereka pilih sebagai acuan software mereka. Oke, jadi yang pertama adalah pengujian terlambat. Jadi kasus Windows 8 ini eh, dalam metode waterfall ini kan eh, mereka hanya melibatkan pengguna itu ketika di awal dan di akhir. Dan dalam metode ini, produk itu baru diuji oleh pengguna itu di akhir setelah perilisan software. Dan ini software ya, ini sistem operasi ya. Dan Windows 8 ini melakukan perubahan pada interface. Dia menghilangkan tombol start dan melakukan penyatuan platform seperti tablet dan PC. Jadi di desktop itu tampilannya kayak tablet. Nah, karena tidak ada iterasi berbasis feedback dari pengguna di tengah jalan pas pengembangannya, Microsoft itu baru menyadari bahwa pengguna itu sangat tidak menyukai perubahan tersebut yang UI tombol start tadi sama yang tablet tadi. Setelah sistem operasinya itu dirilis ke global. Dan yang kedua adalah resiko peluncuran total atau Big Bang. Jadi pada metode prediktif ini kan dia menggunakan metode waterfall yang dimana metode ini memaksa semua fitur itu harus selesai 100% sebelum rilis. Pada sistem operasi sekompleks Windows 8 ini, kalau misalkan ada kesalahan asumsi desain di awal, kayak pengguna PC ini ingin tampilan seperti tablet yang kayak tadi, dan ujung-ujungnya mereka tidak suka kan, dan pada akhirnya akan terjadi sebuah perbaikan, dan perbaikan itu akan sangat mahal dan memakan waktu lama karena harus menunggu rilis versi terbarunya seperti Windows 8.1. Oke, selanjutnya adalah argumen. Jadi di video kelompok 1 itu ada membahas kelebihan-kelebihan dari metode waterfall ini. Dan salah satunya adalah waterfall ini cocok untuk software yang kebutuhannya stabil dan sudah didefinisikan sejak awal. Menurut saya karena ini adalah sistem operasi, sistem operasi itu seharusnya dia dinamis, dia itu mengikuti perkembangan teknologi. Kalau misalkan nih, ketika Microsoft mengembangkan Windows yang 8 ini selama setahun lah. Nah, dalam satu tahun itu ada kemungkinan ada apa ya, ide-ide baru lah yang mungkin diinginkan para pengguna. Dan kalau misalkan itu ada di tengah jalan, dan itu kalau di metode waterfall itu tidak apa ya, susah untuk mengimplementasikan si fitur barunya itu. Oke, yang selanjutnya adalah setiap tahap harus selesai terlebih dahulu agar terstruktur. Ini poin yang kedua dari video mereka. Karena harus menunggu tahap coding dan testing selesai 100%, developer itu pasti mendapatkan masukan dari pengguna setelah produk dirilis secara global. Oke, selanjutnya, nah, what if jika Windows 8 ini dikembangkan dengan metode IID atau Iterative and Incremental Development. Jadi, yang pertama adalah iterasi awal atau validasi. Jadi Microsoft ini merilis fitur UI Windows baru secara terbatas, misalkan yang
tombol start tadi hilang. Dan kalau misalkan ada protes dari pengguna, tim itu langsung tahu di bulan pertama pengembangan itu. Dan yang kedua adalah perbaikan cepat, iteratif. Nah, tombol start yang tadi, yang dihapus tadi, bisa dikembalikan atau didesain ulang pada siklus berikutnya. Jadi bukan menunggu rilis Windows yang update selanjutnya kayak tadi, yang 8.1 tadi. Yang ketiga adalah rilis bertahap atau incremental. Fitur untuk tablet dan PC tadi tidak dipaksa keluar bersamaan secara berantakan lah. Jadi Microsoft itu bisa merilis fitur PC-nya dulu agar stabil, baru kemudian menyusul fitur tabletnya. Jadi pengguna PC ini tidak akan merasa terpaksa memakai tampilan yang tidak cocok untuk mereka. Selanjutnya adalah kenapa metode IID ini lebih superior daripada yang prediktif. Oke, yang pertama adalah minimalkan resiko. Tidak seperti metode prediktif yang waterfall tadi. eh, Waterfall itu merilis semuanya di akhir. Dan bedanya apa dengan IID? IID itu memecah proyek dulu menjadi bagian kecil. Jika ada kesalahan desain, kesalahan itu ditemukan dan diperbaiki sejak awal, bukan setelah produk rilis ke global. Yang kedua adalah selalu mendengarkan pengguna atau validasi continue. Untuk IID ini menghapus celah feedback yang terlalu lama. Developer tidak bekerja berdasarkan asumsi pribadi, tetapi berdasarkan masukan nyata atau feedback dari pengguna di setiap tahap pengerjaannya. Yang ketiga adalah lebih hemat dan efisien. Jadi, dia memperbaiki fitur di bulan pertama jauh lebih murah daripada melakukan perombakan besar-besaran seperti merilis Windows 8.1 tadi. Terus yang keempat adalah dia sangat adaptif. Dan teknologi itu sangat dinamis. Metode IID ini memungkinkan tim untuk berubah arah dengan cepat jika ada tren baru atau teknologi baru yang muncul tanpa harus merusak seluruh rencana awal. Oke, baik. Untuk penjelasan dari hasil review saya hanya sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.